106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Alhamdulillah, sekali lagi teman Mara. Ini cuacanya di hari libur yang menurut saya luar biasa sekali. Karena mungkin kemarin weekend waktunya kurang sama keluarga, sama teman kencan, sama pasangan. Gak beres berliburnya karena akhir bulan, awal bulan gaji gede, duit banyak, pengennya ngabisin duit ya kan. Hari ini bisa dihabisin semuanya. Aduh, jangan ketang, riweuh. Dan ketemu lagi seperti biasa hari Rabu, ini di Mara Sore Talk Aktif juga tentunya spesial. Seperti yang tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa hari ini narasumbernya spesial. Tamu-tamunya selalu spesial dan hari ini spesial banget buat saya. Karena jadi ilmu juga buat saya dan pastinya buat banyak orang. Siapa tahu ini bermanfaat, terutama buat produser saya juga pasti ini bermanfaat sekali. Dan siapa tamu kali ini? Tapi sebelumnya jangan lupa. Ini kan kalau misalnya yang lagi dengerin di 106,7 sore hari ini, kamu nggak sempet dengerin atau dengerinnya cuma sekilas sedikit karena handphonenya mungkin baterainya habis, terus turun dari mobil jadi nggak bisa dengerin lagi, kamu bisa langsung lihat di channel YouTube-nya Mara FM, cari aja di Mara TV ya. Terus nanti misalnya susah nyarinya, hashtag aja Talk Aktif. Nah, bisa juga di situ. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke? Ini tamunya cantik banget di depan saya ini, jadi agak sedikit mengganggu penglihatan. Jadi sesuatu buat saya, alhamdulillah. Karena saya mau cerita dulu sebelumnya dia. Sekarang ini lagi banyak orang yang pengen jadi seorang YouTuber, ya. Jadi selebgram, karena ternyata menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit. Dijadikan satu kegiatan rutin, dijadikan satu pekerjaan tetap mungkin, karena ada beberapa orang yang menyatakan dirinya pekerjaannya apa? Content creator, YouTuber, TikTokers, karena dapat cuan di situ. Tapi ada juga orang yang mencoba gagal wae, seperti saya. Mencoba itu bisa. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan diri yang sulit untuk dikembangkan. Dan tamu kali ini di depan saya pernah mengalami hal yang sama katanya, tapi tiba-tiba langsung boom, gimana caranya? Dan ternyata menghasilkan cuan-cuan juga. Kita langsung sapa aja yuk. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Teh? Baik. Aduh, luar biasa sekali ini. Teman Mara, tamu kali ini adalah Teteh, seorang vlogger, beauty vlogger, kemudian content creator, kemudian sekarang mulai di YouTuber juga, dan akan kita bahas langsung. Teh Ari ya? Ya. Benar ya namanya Teh Ari ya? Ari. Ini saya agak deg-degan ini. karena jarang-jarang ada. Ya udahlah pokoknya gitu. Biasanya nama Ari itu cowok kan? Cowok. Ya. Justru selama sekolah itu menjadi trademark Ari tapi cewek gitu. Oke. Berarti zaman angkatannya yang namanya Ari itu cowok kan? Cowok pasti. Sampai sekarang cowok. juga Ari itu cowok. Mas Ari, Pak Ari. Iya. Ya. Tapi nama lengkapnya? Arianti. Arianti. Tapi aku gak suka dipanggil Arianti atau Anti gitu. Oh iya. Lebih kayak kalau yang dekat manggilnya Ari, lebih ke Ari. Tapi banyak yang manggil Bu Ari, Bu Anti. Ada juga. Ada juga. Kalau teman ya? SD sih manggilnya panjang ya, Arianti. Arianti. Ya, Oke. Tapi ini nama panggungnya atau nama hitsnya saat ini adalah Jiglisius. S-nya ada 2. Jiglisius. Harus gitu. Jadi kalau di Dibaca YouTube SM tuh banyak. ngomongnya gini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan follow Instagram aku Jiglisius, S-nya ada 2 gitu. Harus pakai S-nya ada 2. Karena mungkin ada juga akun lain yang S-nya 1. Enggak, akun aku ke-hack. Yang S-nya cuma 1. Oke. Bikin lagi gak bisa, jadi ya udah S-nya ada 2 aja. Jiglisius S-nya ada 2. Oke, sekali lagi untuk nama panggungnya, nama hitsnya Jiglisius S-nya ada 2. Jadi enggak Jiglisius. Enggak ya. Jiglisius S-nya ada 2. Oke. Teh Ari bisa dibilang sebagai seorang content creator di beauty vlogger. Ya. Udah berapa lama? Mungkin ini masuk ke tahun ke-3 ke-4 lah. Wah, udah lama dong. Udah lumayan. Oke. Apa yang mendasari seorang Teh Ari ini akhirnya jadi memilih untuk menjadi beauty vlogger? Percaya atau enggak, alasannya simpel karena aku udah nggak punya temen. Udah nggak punya teman? Teman aku tuh rata-rata udah hijrah ke Jakarta. Semuanya, entah ada yang kerja di bank segala macam lah ya. Nah, aku tuh di Bandung nggak punya temen. Tapi asli Bandung kan? Asli Bandung. TK, SD, SMP, SMA?
Kuliah pun di Bandung. Oke, semua dari lahir di Bandung berarti? Di Bandung. Nah, teman-teman dekat aku semuanya pindah ke Jakarta. Mulai sepi terus mengalami krisis nih. Kok kayaknya kan kalau Om Tom tuh drummer gitu ya. Aku tuh merasa gini, kok udah umur segini tuh nggak punya skill apa-apa ya. Kok kalau aku mengenalkan diri tuh bukan siapa-siapa ya. Setelah itu mencari cara belajar. Aku suka make up. Kalau orang belajar make up dulu baru bikin YouTube. Kalau aku bikin YouTube dulu baru belajar make up. Serius? Iya, jadi pada saat bikin YouTube tuh, aduh sampai detik ini aku malu banget kalau nonton video pertama aku. Itu videonya ngakak banget sama suami aku tuh sampai suka diledek. Jadi ada tagline-nya gini ya kalau di video pertama aku. Halo semuanya. Itu aku malu. Itu videomu pertama begitu? Video pertama. Harus begitu memang? Enggak, karena aku antara grogi tapi maksain untuk jadi so relax. Iya. Dan dalam hati gini, aku beauty vlogger, kayaknya harus cantik nih. Jadi ngomongnya tuh kayak halo semuanya. Aduh itu kalau aku lihat ya. Dan itu bukan Ari banget sebenarnya. Bukan pada awal. Sama suami aku sampai sekarang masih suka diledek. Jadi dia suka kayak halo semua gitu. Tapi lama kelamaan belajar akhirnya bisa dan aku belajar make up, masuk komunitas. Ketemu teman-teman baru. Dan ketemu temennya tuh yang umurnya 17, 19. Cuma beda dikit ya? Beda dikit, setahun 2 tahun. Makanya kalau kenalan tuh kayak, wah umurnya jauh banget. Bicara tadi 3-4 tahun lah ya, 2-3-4 tahun ini. Terus akhirnya karena ada sesuatu yang di dalam diri merasa ini ada sedikit krisis nih. Krisis apa sih yang dirasakan sebenarnya pada saat itu? Apa krisis karena gue gak punya temen nih di Bandung, teman-teman deket, sahabat-sahabat ini semua udah pindah tadi seperti dibilangin ya. Jadi orang cicing we di imah ya sebagai ibu rumah tangga, terus gak ngapa-ngapain, pengen eksis, pengen aktif dan pengen menghasilkan. Karena kalau udah ada jiwa yang gue adalah pekerja. Karena bener gak sih? Kayak istri aku juga sama. Udah gak bisa diem di rumah. Dari kecil, gatel dari gitu gatel. Mau main apa? Mau kemana gitu. Pengen berbuat sesuatu yang pastinya menghasilkan kan. Gak mau nih kalau misalnya pergi kemana gak menghasilkan. Mungkin seperti itu krisisnya. Kayak gitu, dan aku tuh pernah lihat artikel ada anak yang udah naik gunung umur 6 tahun. Karena ikut sama orang tuanya. Aku diskusi itu sama adik aku nanya gini, kok kita tuh setelah dewasa nggak pernah jadi apa-apa ya, karena dituntut dari kecil tuh cuman jadi pinter doang. Kayak SMP harus masuk SMP 1 Bandung, favorit. SMA harus masuk SMA 2. SMP 1 Bandung favorit ya? Dulu. Terus masih ya. SMP 2 juga favorit. Ya, SMP 2 Mas. Iya. Nah, SMA tuh harus masuk SMA 2, keren loh, sekolahnya di Cihampelas. Tapi nggak pernah diajarin harus punya passion apapun. Dari situ tuh diskusi sama adik aku, dan setelah itu hilang. Begitu ketemu suami aku, kita banyak deep talk, ngobrol. Dari situlah mulai aku ngerasa, iya ya kok hidup tuh cuman cari duit, tapi kayak nggak punya passion apa-apa. Iya. Gitu. Ya, alhamdulillah sekarang anak-anak di zaman sekarang mah tidak sekolot dulu ya. Iya. Benar gak sih? Anak-anak sekarang tuh yang saya lihat, ayo kamu suka apa, pengen apa, didukung. Iya. Dan bukan di dunia pendidikan bahkan. Iya benar. Mau olahraga, mau jadi gamers, mau jadi YouTubers, untung orang tuanya support. Kasian nih sih yang orang tuanya nggak bisa support. Iya benar. Ya itu salah satunya kendala ya. Iya. Tadi bicara belajar menjadi seorang makeup artist. Kan akhirnya belajar tuh ya. Sempet jadi makeup artist profesional juga nggak? Aku les make up sampai bisa nge-make upin wedding. Sampai berarti bisa. Bagus dong itu mah. Iya, sampai kayak aku belajar produknya segala macam, belajar sama MUA yang terkenal di Bandung. Bener-bener nabung gitu. Aku budgetin karena aku merasa kalau misalnya aku bikin konten harus bisa nih. Terus aku mencoba, enak juga nih kayaknya jadi MUA. Tapi setelah dijalanin, percayalah jadi MUA tuh tidak segampang itu. Jadi setelah aku mempelajari ya, pekerjaan MUA itu benar-benar apa ya, jadi kayak butuh stamina, butuh skill, dan butuh skill untuk berhubungan sama customer juga kan. Komunikasi banyak yang harus dipelajarin, dan dari situ setelah diskusi kita coba aja dulu fokus di konten deh akhirnya. Jadi meninggalkanlah kegiatan untuk moles wajah orang lain. Moles wajah sendiri ya. Akhirnya lebih memilih memoles wajah sendiri. Iya. Kalau memoles wajah orang lain dapat cuan, memoles wajah sendiri?
Dapat, tapi nanti bakal kita bahas ya. Oke, teman Mara jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi. Dan sekali lagi buat yang mau tanya-tanya langsung sore hari ini di 106,7 boleh WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdg. Nanti kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara FM? Ya iyalah. Dan tentunya masih di Mara Sore, maksudnya salah ngomong gak apa-apa ya. Talk aktif yang pasti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau misalnya kamu mau nanya langsung juga di komen di bawah, silahkan. Nanti siapa tahu tamunya bisa menjawab langsung ya. Kita sapa dulu, kayaknya lagi sibuk tuh main handphone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Selamat hadir. sore Teh Ari. Hadir. Aduh, hadir. Teh Ari mau nanya. Tadi kita sempat bahas sedikit soal make up itu adalah satu karya menurut saya ya. Nilainya besar. Bisa nilainya kecil juga. Make upin orang yang punten. Ini orang kalau make up tipis aja tetap aja kayak orang bangun tidur. Tapi kalau di make upin sama saya, dia akan bisa jadi seperti artis, gitu kan? Iya. Ini karya loh. Ada nilainya. Kan menghasilkan cuan. Oke. Terus akhirnya memilih untuk jadi make upin diri aja. Terus jadi beauty vlogger. Itu duitnya lumayan. Aku sama suami sekarang ngejalaninnya ini doang. Ini doang. Oke, nanti kita bahas itu. Ya. Suami sampai mau ikut nyemplung di sini. Iya. Itu sesuatu banget. Berarti wow. Oke. Teh Ari, ini ada respon orang yang mungkin orang-orang terdekat ya yang pas mulai memutuskan untuk menjadi beauty vlogger. Ada nggak sih? Ada. Dan responnya, lu kan nggak cantik. Kan beauty vlogger. Oke. You have to be beauty gitu. Orang tuh nyangkanya. Jadi ada beberapa orang yang menganggap lo kan nggak cantik atau lo nggak inget umur. Ada yang bilang gitu? Ada. Dan umur aku 35 kan sekarang. Jadi aku... Ini gak masalah nih, aku gak nanya umur loh. Oh enggak, aku memang suka karena aku pengen bilang sama orang bahwa umur berapapun kamu itu tuh gak akan pernah bisa jadi batasan. Kalau misalnya tahu Henny Harun, dia salah satu idola aku, dia umurnya 46 tapi masih muda banget dan dia jadi idol aku dan dia selalu bilang jangan pernah malu sama umur lo. Makanya aku selalu bilang umur aku 35, aku kayak gini. Jadi umur berapapun kamu jangan pernah berpikir gue kan udah tua, udah umur segini mah. Nah itu tuh gak boleh. Iya. Soalnya buat aku tuh haram untuk menanyakan umur kepada perempuan. Kalau buat aku pribadi, aku tuh gak enak. Aku pun gak pernah nanya, jadi kalau ngobrol aja. Cuman kalau aku suka ngomong, umur aku 35, terutama kalau di acara gini, karena aku pengen ngasih tahu sama semua orang bahwa ini tuh udah 2022 loh, bisa belajar apapun dari sosial media di umur berapapun. Dan gak terlambat ya? Tidak pernah ada kata terlambat. Sebentar, ini netizen yang ngomong? Temen deket? Ya temen lah? Ya temen lah, temen. Siapa namanya? Saya nggak nanya umur malah nanya yang gitu ya. Kayaknya itu lebih berbahaya ya daripada nanya umur. Hubungan pertemanan nanti jadi pecah. Itu temen ngomong gitu? Iya. Nggak 1-2 orang lebih atau? Ya 5 orang lah. Dan itu 5 orang yang kamu ketahui kan? Iya. Yang di belakang nih mungkin ada yang gila dia ini. Ada yang begitu ya. Ya tapi kita tahu lah gitu. Apa yang Teh Ari rasakan atau ingin sampaikan pada saat itu tahu? Nggak sekarang ya? Nggak ada yang disampaikan, pengen nangis lah. Pas dibilangin lo kan nggak cantik. Maksudnya gini, aku tuh hidup bersama keluarga yang tidak pernah menuntut untuk kamu harus cantik, kamu harus putih, enggak. Mama aku tuh orang yang selalu bilang kamu harus pinter. Masa anak mama nggak sekolah di SMP 1 gitu? Mamahnya SMP 1? Enggak, mama aku lulusan SD. Tapi anaknya harus adik aku SMP 2. Jadi selalu pinter. Begitu gede masuk ke lingkungan yang dikit-dikit cantik, dikit-dikit putih. Nah, rambut panjang. Itu agak shock, apalagi pas kuliah di Unpar. Cantik-cantik ceweknya kan. Nah, itu agak-agak mengalami krisis juga. Setelah itu pengen nangis awalnya, curhat sama suami. Kata suami aku, ya justru kalau menurut orang kamu gak cantik, make up kamu jago, kamu jadi cantik, berarti make upnya jago. Dari situ semangat. Jadi dulu ada gak pede ya, minder, takut bergaul. Ya, apalagi kan umurnya pas mulai udah 31. Nikah usia? 2016, 27 ya kayaknya, 28. Teh Ari,
Berarti waktu memulai terus ada tekanan atau ya netizen atau temen atau siapapun. Netizen tuh maksudnya gini, orang-orang yang gak kita kenal, ya gak sih? Mau komen atau yang ngomong di belakang itu aku selalu nganggapnya itu adalah netizen. Ya. Atau yang debatur, cewawuh gitu kan. Aku sih nganggapnya ini mah netizen lah udahlah. Karena netizen itu bebas. Mau ngomong apa aja ya. Berdiskusi di belakang kita bebas. Mau ngomong apa aja. Ya juga lah. Dan itu kan akhirnya Teh Ari memutuskan untuk paduli teuing gitu. Setelah berapa tahun merasakan udah gue tinggalin aja yang ngomong-ngomong kayak gitu. Hidup aku tuh sekarang mulai lebih happy 1 tahun ini. 1 tahun ini? 1 tahun ini. Aku mulai bisa deal dengan umur aku yang udah umur segini tapi masih menjalani ini. Deal dengan, dulu aku gak berani foto satu badan loh. Karena aku ngerasa aku gendut banget. Sampai tahun ini aku baru foto satu badan ya gak apa-apa. Gue gendut dan orang juga lihat gue gendut gitu. Tapi sekarang aku lebih kayak rajin olahraga, pengen sehat. Jadi kalau dulu tuh aku mengalami krisis segala macam. Umur iya, ngerasa gak cantik iya, ngerasa gendut iya, segalanya gitu. Tapi di saat aku ada di kamera, syuting itu bikin aku happy. Jadi aku punya studio setengahnya ruangan inilah ya. Dan di tempat itu aku selalu ngerasa aku bisa jadi diri aku sendiri gitu. Lebih happy walaupun saat netizen bilang misalnya udah tua atau apa segala macam itu bikin aku sedih, tapi saat aku bikin video dan di studio itu bikin aku happy. Masih ada perasaan sedih kalau tiba-tiba ada yang ngomong gitu? Kayaknya dari level 100. Kalau aku bilang enggak mungkin ya. Maksudnya manusia loh ini gitu. Ya mungkin cuman ada 15%-nya lah. Berarti jauh lebih kuat dong. Iya, sekarang udah bisa nerima semuanya. Lebih nerima. Terus akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Ya. Ini dimulainya jadi YouTuber dulu atau aktif di Instagram atau di mana? Awalnya memang dari YouTube sih. YouTube. Oh iya? Karena kan YouTube ada AdSense-nya. Orang-orang bilang AdSense-nya gede. Ya sama kan langsung wow betul. Gitu. Akhirnya nyoba di YouTube. Dan itu juga menurut aku susah sih perjuangannya di YouTube. Tapi karena aku lebih suka bikin video di YouTube, ngomong sama kamera. Akhirnya aku lebih fokus di YouTube. Baru Instagram pelan-pelan aku jalanin gitu. Kalau bicara ini udah 3 tahun berjalan. Tadi kebahagiaan, kebebasan dan lebih urang pisan ya. Ini baru 1 tahun ini. 2 tahun yang itu tuh masih ada sedikit krisis. Apalagi kalau lihat orang lain yang lebih muda, lebih cantik, lebih berskill, itu langsung ngerasa kayak aku berhenti aja gitu ya. Ini orang-orang tuh pada cantik-cantik, pada muda-muda, umurnya 17, umurnya 18. Kayak gitu, jadi lebih stres kalau dulu. Baru 1 tahun inilah mulai ngerasa gue bisa dan gue nih dibanding yang mereka, gue lebihnya di sini nih. Mereka nggak punya ini gitu. Lebih kenal diri sendiri. Akhirnya dapat supporting dari beberapa brand gitu, endorse. Dari mana aja sih kalau misalnya boleh tahu? Ada nggak supporting? Ada. Make up sama skincare biasanya. Itu make up, alat-alat make up. Alat-alat make up dan produk make up. Biasanya. Dan hampir sampai sekarang tuh aku hampir jarang sih beli make up atau beli skincare karena mostly tuh udah dikirimin. Oh iya? Tuh. Ya saya bilang tuh karena ini ibu produser saya. Suka make up juga ya. Salah ya. Ini sesuatu nih kalau misalnya yang begitu. Ini apa karena dari Instagramnya banyak, followersnya, YouTube-nya juga subscribersnya banyak? Kalau aku sih ngerasa dari YouTube ya, lebih ke YouTube. Nggak tahu karena aku ngerasa lebih engage sama YouTube karena dari awal aku di YouTube. Baru sekarang lah aku mulai beralih konten aku di Instagram sama TikTok. Soalnya saya tuh taunya Teh Ari atau Jiglisius itu cuma di Instagram. Saya nggak tahu kalau ada YouTube-nya. Udah berapa subscribersnya? 230.000. Wow, banyak. Hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun lah. Tapi itu perjuangan ya. Udah berapa video berarti total? Hampir 900. 900 video? Tahun lalu aku ngepost setiap hari. Serius? Selama 6 bulan. 6 bulan apa 5 bulan? Tahun lalu? Tahun lalu. Itu aku pas bulan puasa tahun lalu aku ngepost video itu jam 4 subuh. Setiap hari jam 4 subuh. Jadi kayak streaming ini loh, stripping sinetron. Jadi
bikin video, edit, post, bikin video, edit, post gitu. Oke, mau nanya, itu proses menjadi seorang YouTubers nih ya, itu dari yang subscribernya cuman 10, 50, 100, itu mulai di berapa grafik itu akan naik cepat? Grafik naik. Masih ingat nggak? Grafik naik itu cepat setelah 50 sampai gede ya. Aha. Setelah 10.000. Setelah 10.000. Karena di momen sebelum nyampe 10.000 itu kita bosen. Bosan bener. Bosen terus kita akan mikir gini, kok gini-gini aja Iya, ya? betul. Kok kayaknya orang-orang gede kok gue enggak? Itu bener banget. Iya kan? Betul. Aku juga ngalamin itu. Dan Oke. itu tuh nanti akan terjadi lagi setelah di 50.000. Ah, gila. Itu akan apalagi lihat saingan, misalnya ini Iya. bareng, apalagi kalau ini orang bareng nih, tapi kok dia di endorse sama brand yang gede, kok gue enggak? Tapi ada juga gak sih yang seperti Teh Ari, Jiglisius yang lainnya? Banyak. Banyak. Maksudnya Saya beauty soalnya nggak juga gitu. beauty vlogger, tapi yang mungkin punten, yang sama seperti Teh Ari, yang ngerasa dirinya gemuk, udah gitu nggak cantik, udah gitu ya apa adanya lah gitu, ada juga. Ada, dan mostly yang aku temukan setelah aku ketemu kalau orang begitu nyaman bikin channel YouTube, biasanya dia itu memang mengalami krisis yang sama. Makanya mereka lebih happy ngobrol depan kamera. Oke. Karena kamera itu akan meresponnya diem aja kan. Betul. Kalau manusia tuh kita ngobrol kadang kelihatan nih orang nggak suka atau ini orang ngejudge. Kalau kamera kan enggak. Iya. Nah banyak kok kayak gitu. Dan mostly lebih suka curhat sama kamera. 250.000. 230. 230.000 subscribers. Itu dikerjakan sendiri dari awal sampai akhir atau punya tim produksi sekarang? Awalnya sendiri, terus suami aku bantuin. Aha. Sekarang udah ada yang bantuin ngedit, dibantuin sama asisten aku juga. Udah ada. Udah lebih enak lah. Dan ngepostnya nggak tiap hari ya, sekarang 2 hari sekali. Tapi tetap 2 hari sekali. Tetap 2 hari sekali. Gila. 2 hari sekali. Pokoknya kalau YouTube 2 hari sekali, Instagram tiap hari, TikTok tiap hari. Dulu sempat setiap hari, udah gitu 2 hari sekali. Saya mau tanya, fansnya ada nggak sih yang misalnya seminggu enggak nih, yang nanya, yang nunggu? Banyak. Bahkan biasanya mereka nge-DM kayak nanya, Kak kenapa sih belum review ini? Kak aku mau beli ini tapi kakak belum review. Review dulu dong, baru nanti kalau udah nonton aku memutuskan untuk beli atau enggak. Wah, gitu. ini sesuatu banget ya. Itu terharu banget pas awal-awal kayak. Iya. Jadi langsung capeknya tuh hilang gitu. Iya. Dan ternyata kita bisa berbagi ilmu kan. Dan bermanfaat buat orang. Itu sesuatu banget. Teh Ari, kalau sekarang saya mau tanya, lebih enak up konten di mana sih? Yang misalnya buat Teh Ari sendiri ya, saya lebih enak di YouTube, lebih enak di Instagram, atau mungkin di TikTok. Mungkin atau di mana? Kalau aku mungkin karena awalnya dari YouTube, aku paling suka di YouTube. Di YouTube. Karena di YouTube itu kalau aku nge-review satu produk, videonya bisa panjang. Kalau di TikTok itu kan maksimal, sekarang baru bisa sih 10 menit ya. Tapi aku nggak tahu nih apakah audiensnya suka nonton 10 menit di TikTok. Oh di TikTok bisa di TikTok 10 menit? Bisa 10 menit ya. Tapi aku nggak tahu nih audiensnya memang suka nggak nonton video 10 menit di TikTok. Sedangkan di TikTok tuh kan kadang video cuma 3 detik doang gitu. Makanya kalau aku mungkin lebih suka di YouTube kalau share. Okay. Jadi lebih enak di YouTube ya. Karena mungkin memang startnya dari YouTube. Ya. Siap. Ini udah ada beberapa yang WhatsApp ke saya. Tapi nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan bisa langsung dijawab sama Deg-degan Teh Ari ya. Wah itu kan biasa. Ini mungkin fansnya Teh Ari juga. Iya, salah satu dari subscribers dan followers di Instagram mungkin. Ya udah, teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi sama Jiglisius. S-nya ada 2.